Baik, kita lanjutkan kembali ya kuliah kita. Kita masih di persamaan Dirac. Oke, tadi ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau dikoreksi? Pak, itu tadi yang C kuadrat yang dalam kurung min H Se- coret pangkat Sebentar. 2 yang pertamanya. Ini ya, Iya, yang min H coretnya, Pak. minha coretnya. Itu minus atau plus karena di atas itu Sebentar. plus. Kita lihat dulu ya. Yang di Iya, atas. Iya, positif ya. Oke, terima kasih ya. Jadi ini dia, sebentar. Sebentar. Kita lihat ke atas dulu ya. Ini kan dia min IH di sini ya. Ini min IH coret. Ini dikali dengan min IH coret. Berarti jadi minus ya. Kan minus I dikali minus I jadi I kuadrat. I kuadrat berarti minus satu ya. Minus 1 macam. Berarti harusnya minus ya. Berarti di sini ada minus ya. Coba dari oh sini. iya. Berarti di sini harusnya sudah betul minus ya. Oke, terima kasih ya koreksi. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini kita sudah mencoba menurunkan persamaan Dirac. Kita ingin menemukan bagaimana karakteristik operator alfa dan beta yang ada dalam persamaan dari postulat Dirac, di mana dia juga merupakan persamaan gelombang untuk kasus relativistik. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini ya. Kita sudah dapatkan bentuk persamaannya setelah kita bongkar tadi persamaannya. Jadi persamaan ini kita kuadratkan, kemudian kita um, operasikan setiap sukunya. Nah, kita dapatkan bentuk persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bandingkan persamaan ini itu dengan persamaan Klein-Gordon. Ya. Kita bandingkan dengan persamaan Klein-Gordon. Jadi kalau kita coba tuliskan kembali, persamaan Klein-Gordon itu berbentuk sebentar. Itu sama dengan E kuadrat psi itu sama dengan minus C kuadrat H coret kuadrat 16 kuadrat psi ditambah kuadrat C pangkat 4 psi ya. Sini. Dari sini ya. Yang ini ya. Jadi ini kan E kuadrat ya. Kemudian suku yang ini. Nah, suku ruas yang diruaskan ini kita coba bandingkan dengan penyebaran persamaan Dirac yang di atas. Jadi ini persamaan Klein-Gordon. Nah, perhatikan. Jadi tinggal kita perhatikan suku-sukunya, suku mana yang setara ya. Nah, seperti misalkan suku yang ini kan merupakan turunan ruang ya. Turunan 16 sebenarnya. Dodo X kuadrat, Dodo Y kuadrat, Dodo Z kuadrat. Itu setara dengan suku yang ini. Ya. Perhatikan. Jadi kalau kita coba. Jadi suku yang ini ya, suku yang ini itu setara dengan suku yang ini. Nah, kemudian suku yang kedua ini itu setara dengan suku yang terakhir ini. Ya. Suku yang ini itu setara dengan suku yang ini. Nah, bagaimana dengan suku yang lain? Artinya karena di persamaan di Klein-Gordon itu tidak ada suku silang seperti ini, ataupun suku turunan ruang orde 1, sehingga suku-suku ini itu harus sama dengan 0. Ya, bisa dipahami? Jadi kita bandingkan, ini adalah persamaan Dirac ya. Ini persamaan Dirac, yang ini adalah persamaan Dirac, ini adalah persamaan Klein-Gordon. Jadi dia harus setara ya. Nah, sehingga dari sini kita akan dapatkan bahwa kalau misalkan ini dan ini setara, artinya alfa X kuadrat, alfa Y kuadrat, alfa Z kuadrat itu harus sama dengan 1 ya. Karena dia tidak muncul di sini. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa
alfa X kuadrat itu harus sama dengan alfa Y kuadrat, sama dengan alfa Z kuadrat, itu harus sama dengan 1. Begitu juga dengan operator beta ya. Karena di sini operator beta yang nilai yang setara itu sama dengan tidak ada ya, tidak ada di sini ya. Maka otomatis betanya juga harus sama dengan 1. Berarti di sini ini kuadrat, sorry. Beta kuadrat itu juga harus sama dengan 1. Nah, kemudian suku-suku yang lain, suku-suku yang ini, alfa X, alfa Y, ditambah alfa Y, alfa X, dan seterusnya, itu harus sama dengan 0. Berarti bisa kita tuliskan di sini, yang kedua yang kita dapatkan adalah alfa X, alfa Y, ditambah alfa Y, alfa X, itu sama dengan 0. Kemudian alfa X, alfa Z, ditambah alfa Z, alfa X, itu juga sama dengan 0. Kemudian alfa Y, alfa Z, ditambah alfa Z, alfa Y, itu juga harus sama dengan 0. Begitu juga dengan yang suku silang antara alfa dan beta ya. Jadi alfa X, alfa X beta, alfa X beta ditambah alfa tambah beta alfa X, itu sama dengan 0. Kemudian alfa Y beta ditambah beta alfa Y juga sama dengan 0. Kemudian di sini alfa Z beta ditambah beta alfa Z sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh operator alfa dan beta. Yang pertama, kuadrat dari masing-masing operator tersebut, alfa kuadrat dan beta kuadrat itu harus sama dengan 1. Kemudian dia juga harus memenuhi persamaan ini ya. Ada 6 persamaan ini, alfa X, alfa Y, alfa Y, alfa X. Suku silangnya itu harus 0. Begitu juga dengan suku silang antara beta, alfa X, beta, beta alfa X juga harus sama dengan 0. Ya. Atau bisa kita sederhanakan sekarang penulisannya itu menjadi, kalau misalkan kita ambil saja alfa 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 X Y Z ini bisa kita tuliskan menjadi alfa I kuadrat, di mana I itu merupakan X Y Z atau 1 2 3 ya. Misalkan kita ambil alfa 1, alfa 2, alfa 3 atau boleh X Y Z. Berarti kita bisa dapatkan alfa I kuadrat itu sama dengan beta kuadrat itu sama dengan 1. Di mana I ini itu sama dengan X, Y, Z. Ya. Kemudian yang kedua, alfa I alfa J ditambah alfa J, alfa I itu harus sama dengan 0. Alfa I, alfa J, di mana J itu juga bernilai X, Y, Z dengan syarat I tidak sama dengan J. Ya. Alfa J, alfa I itu sama dengan 0, di mana I itu tidak sama dengan J. Ya. Kemudian yang ketiga, suku silang antara alfa dan beta. Alfa I beta ditambah beta alfa I itu juga harus sama dengan 0. Jadi ini ketiga syarat yang harus dipenuhi. Jadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh operator alfa, I, dan beta. Sekarang tinggal kita mencari bagaimana kira-kira bentuk alfa dan beta berdasarkan sifat-sifat ini, ya, berdasarkan sifat-sifat ini. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Kita lihat syarat yang kedua dan yang ketiga. Kita lihat di sini bahwa alfa I, alfa J ditambah alfa J ditambah alfa I itu sama dengan 0. Berarti dari syarat kedua dan ketiga,
itu bisa kita tuliskan bahwa alfa I, alfa J itu sama dengan minus alfa J, alfa I. Kemudian begitu juga dengan yang ketiga ya, berarti alfa I beta itu sama dengan beta alfa I. Nah, dari persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa dia tidak memenuhi sifat komutatif ya. Jika dia tidak memenuhi sifat komutatif, berarti dia bukan merupakan bilangan kompleks ya, atau bilangan real. Nah, kalau bilangan kompleks kan dia harus memenuhi sifat komutatif ya. Misalkan kalau kalian ingat di Fisma ya, misalkan ada bilangan kompleks Z1 dan Z2, Z1 dikali Z2 itu harus sama dengan Z2 dikali dengan Z1. Ya. Nah, berarti alfa dan beta itu bukan merupakan suatu bilangan tunggal. Nah, sehingga yang memungkinkan menjadi bentuk dari alfa dan beta ini, operator alfa dan beta ini adalah dia harus merupakan suatu matriks. Ya. Dan matriksnya harus bujur sangkar ya, supaya dia bisa dikalikan secara apa alfa beta dan beta alfa ya. Alfa dikali beta dan beta dikali alfa. Dia harus matriks bujur sangkar. Kalau tidak bujur sangkar tentu dia tidak bisa diperkalikan secara terbalik ya. Nah, berarti dari sini kita dapat kesimpulan bahwa alfa dan beta itu merupakan matriks bujur sangkar. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah dapat ciri pertama atau karakteristik pertama dari operator alfa dan beta. Dia harus merupakan matriks yang bujur sangkar. Tapi ini masih sangat umum ya. Bentuk isi matriksnya seperti apa? Oleh karena itu kita harus meninjau karena dia berupa suatu matriks, kita harus meninjau sifat-sifat matriks yang kira-kira bisa menggambarkan syarat-syarat yang ada di atas ya. Nah, sifat matriks yang pertama yang kita coba tinjau adalah trace dari matriks alfa dan beta ya. Kalau kalian ingat di mana di matematika ya, saya tidak tahu apakah ada di matematika dasar atau mungkin kalau yang pernah mengambil aljabar, apakah ini pernah kita bahas ya di aljabar linear tentang matriks ya, bahwa trace dari perkalian suatu matriks itu dia bersifat siklik. Jadi ada sifat, saya di bawah saja ya. Di bawah saja. Ada sifat matriks, trace dari perkalian matriks itu dia bersifat siklik. Jadi kalau misalkan kita punya 3 matriks ya, ada matriks misalkan A, B, C, kita lihat trace-nya, trace dari A, B, C, itu dia bersifat siklik. Artinya trace A, B, C itu sama dengan trace dari BCA, B dikali C dikali A, ini sama dengan trace dari matriks, perkalian matriks C, A, B. Seperti itu ya. Jadi ini matriksnya misalkan matriks A, B, C kita ketahui, kita perkalikan, maka trace-nya itu, trace di sini saya kira sudah dipaham ya, trace itu maksudnya jumlah diagonalnya. Kalau ada matriks, itu jumlah diagonalnya. Ini adalah jumlah dari diagonalnya itu, komponen diagonalnya itu adalah trace-nya. Ya. Jadi jumlah komponen diagonalnya itu selalu sama ya. Kalau kita pertukarkan perkalian matriks jadi trace dari ABC itu sama dengan trace dari BCA sama dengan trace dari CAB. Nah, sekarang kita kembali ke operator alfa dan beta. Nah, kita sudah ketahui bahwa alfa dan beta ini merupakan suatu matriks ya. Berarti kalau kita misalkan ambil trace, misalkan kita perkalikan antara alfa I dengan beta dan beta, ya, berarti ini sama dengan trace dari beta alfa I beta seperti ini. Karena dia bersifat siklik ya.
Nah, perhatikan bahwa di sini alfa I beta beta ini. Nah, beta dikali dengan beta tentunya itu sama dengan beta kuadrat. Sedangkan kita ketahui di sini dari sifat yang sudah kita dapatkan bahwa alfa kuadrat dan beta kuadrat itu harus sama dengan satu. Nah, jadi trace alfa I beta beta ini tidak lain sebenarnya adalah trace alfa ya, sama dengan trace dari alfa I ya. Nah, kemudian di sini trace beta alfa I beta. Nah, kita ketahui juga bahwa beta alfa I dari sini, sorry, ini harusnya ada minus di sini. Beta alfa I itu sama dengan minus alfa beta atau alfa beta sama dengan minus beta alfa I. Sehingga di sini bisa kita tuliskan ini sama dengan minus trace dari alfa I beta beta. Ya. Jadi beta alfa I sama dengan minus alfa I beta, minusnya bisa kita keluarkan ya. Nah, ini tidak lain beta dikali dengan beta itu sama dengan beta kuadrat. Sedangkan kita tahu beta kuadrat itu sama dengan satu atau berupa metrik identitas ya. Berarti ini sama dengan minus trace dari alfa I. Nah, sekarang perhatikan. Yang ini adalah trace alfa I. Kemudian kita bongkar ternyata dia harus sama dengan minus trace alfa I. Nah, satu-satunya kondisi yang memungkinkan persamaan ini terjadi di mana trace dari alfa I itu sama dengan minus trace alfa I itu ketika trace-nya itu sama dengan 0. Ya, seperti ini. Berarti trace dari alfa itu harus sama dengan 0. Sama halnya dengan untuk beta ya. Kalau beta berarti kita bisa lakukan hal yang sama. Berarti di sini trace beta itu sama dengan trace beta dikali alfa I. Alfa I. Ini nggak usah ditulis dulu. Ya, seperti ini. Nah, beta alfa ini bisa kita balik ya. Berarti ini sama dengan trace dari alfa I beta alfa I. Ya. Nah, alfa I beta ini itu tidak lain sama dengan minus beta alfa I. Berarti ini sama dengan minus trace beta alfa I alfa I. Alfa I kuadrat itu sama dengan satu. Artinya di sini sama dengan minus trace beta. Artinya di sini trace beta itu harus juga sama dengan minus trace beta. Nah, kondisi yang memenuhi hanya jika trace-nya itu sama dengan 0. Nah, artinya dari sini bisa kita simpulkan sifat yang kedua bahwa matriks dari operator alfa, alfa dan beta ini dia harus bersifat traceless. Ya. Jadi alfa dan beta itu harus traceless. Atau trace-nya itu sama dengan 0. Ya. Berarti kita sudah dapat dua buah syarat. Ya. Yang pertama dia harus berupa matriks bujur sangkar. Kemudian yang kedua dia harus bersifat traceless. Artinya trace dari matriksnya itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita coba tinjau persamaan eigen dari si alfa dan beta ini. Ya. Nah, kalau misalkan si alfa ini kita operasikan terhadap suatu fungsi, misalkan alfa i terhadap x sama dengan lambda x, di mana lambda ini merupakan nilai eigen dari si alfa. Ya. Nah, kalau misalkan dari ruas kiri ini kita kalikan dengan alfa i, juga ruaskan kita kalikan dengan alfa i, maka kita bisa dapatkan di sini alfa i x ini sama dengan lambda alfa i x, atau ini menjadi alfa i kuadrat x ini sama dengan lambda alfa i x. Ini tidak lain alfa i kuadrat itu sama dengan 1, berarti x sama dengan, nah, lambda alfa i sebentar, sorry, alfa i x itu tidak lain sama dengan ini. Perhatikan ini itu sama dengan ini.
di mana alpha IX sama dengan lambda X. Berarti di sini kita dapatkan lambda X. Artinya X itu sama dengan lambda kuadrat X. Artinya bahwa nilai eigen, kuadrat nilai eigen dari si alpha ini itu sama dengan 1, atau lambdanya itu sama dengan plus minus 1. Nah, begitu juga dengan untuk beta ya. Kita lakukan hal yang sama, kita akan dapatkan bahwa nilai eigen dari alpha I dan beta I, nilai alpha I, nilai eigen alpha I dan beta itu plus minus 1. Jadi nilai eigen dari alpha I itu sama dengan plus minus 1, dan nilai eigen dari beta itu juga harus plus minus 1. Ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa jumlah keseluruhan nilai eigen itu sama dengan nilai trace-nya. Ya. Kalau kalian ingat kembali kalau kalian pernah mempelajari tentang matriks ya, sifat-sifat matriks, bahwa jumlah seluruh nilai eigen itu sama dengan nilai trace-nya. Nilai trace-nya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa alfa dan beta nilai trace-nya itu sama dengan 0 ya. Berarti jumlah seluruh nilai eigennya itu harus selalu sama dengan 0 ya. Misalkan trace dari alfa I harus sama dengan 0. Sedangkan kita tahu bahwa nilai eigennya itu hanya bisa bernilai plus 1 atau minus 1. Artinya apa? Berarti jumlah nilai eigennya itu harus sejumlah genap bilangan ya. Karena dia harus selalu berpasangan. Kalau dia punya nilai eigen plus 1, dia harus punya minus 1. Jadi kalau misalkan alpha I ini punya nilai eigen misalkan yang plus 1 itu 2 buah, ya, maka dia juga harus punya minus 1 sebanyak 2 buah juga. Sehingga ketika kita jumlahkan, berarti 1 ditambah 1 dikurang 1 dikurang 1, ini sama dengan 0. Nah, ini nilai trace. Jadi jumlah seluruh nilai eigen dari si matriks penyusun alpha I ini, jumlah keseluruhan nilai eigennya itu harus sama dengan nilai trace-nya. Karena nilai trace-nya itu sama dengan 0, kemudian nilai eigen dari alpha I ini hanya ada 2 pilihan, 1 atau minus 1, artinya dia harus selalu berpasangan. Jadi kalau misalkan nilai eigennya yang plus 1 ada 2, berarti yang minus 1 juga ada 2. Kalau ada 3, berarti dia harus 3. Artinya akan ada nilai eigen yang berjumlah genap ya. Jadi nilai eigennya itu sejumlah genap bilangan. Tidak mungkin ganjil ya. Karena dia selalu berpasangan. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalau dia punya plus 1 2, berarti minus 1-nya harus 2. Berarti ada 4 nilai eigen. Kalau plus 1-nya ada 3, minus 1-nya ada 3, berarti ada 6 buah nilai eigen. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan lagi sifat matriks yang ketiga, bahwa ukuran matriksnya itu dimensinya harus genap. Dimensinya harus genap ya. 2 kali 2, 4 kali 4, 6 kali 6, dan seterusnya. Tidak bisa 3 kali 3 ya, karena kalau 3 kali 3 berarti nilai eigennya hanya 3 ya. Jadi dia harus matriksnya 2 kali 2 atau 4 kali 4, 6 kali 6, dan seterusnya. Jadi kita sudah dapatkan syarat yang selanjutnya. Nah, sehingga syarat operator alfa I dan beta yang kita dapatkan yang pertama itu tadi dia
harus berupa matriks ya. Dia harus berupa matriks bujur sangkar. Kemudian yang kedua, dia harus traceless. Kemudian yang ketiga, dia harus berukuran genap. Nah, kemudian ada tambahan satu syarat lagi. Dia harus bersifat Hermitian. Nah, karena operator energi dan momentum itu bersifat Hermitian. Artinya Hermitian itu eh, kompleks konjugatnya itu harus sama ya. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A, maka kompleks konjugatnya itu harus sama dengan matriks itu sendiri. Jadi dia harus sama dengan Heidegger ya. Jadi dia ditranspos dulu, transpos konjugatnya. Jadi ditranspos dulu, kemudian dikonjugatkan. Kalau ada matriks, kita transpos, kemudian kita konjugatkan, dia harus sama dengan eh, matriks yang sebelumnya, matriks awalnya. Jadi Heidegger atau A transpos konjugat itu harus sama dengan matriks sebelumnya. Jadi dia harus bersifat Hermitian. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kalau kalian ingat di kuantum ya, di kuantum itu operator energi dan operator momentum ini ya, itu harus bersifat Hermitian. Karena operator energi dan momentum ini dia beroperasi terhadap terhadap alfa dan beta di sini. Di sini operator momentumnya dia beroperasi terhadap alfa, maka dia harus bersifat Hermitian juga supaya tetap memenuhi persamaan. Jadi kalau misalkan E-nya kita yang alfanya kita transpos konjugatkan, dia tidak akan merubah persamaan seperti itu. Jadi ada 4 buah syarat yang harus dipenuhi oleh alfa dan beta, matriks alfa dan beta. Dia harus berbentuk matriks bujur sangkar, kemudian dia harus traceless, kemudian dia harus berukuran genap, ya, dia harus berukuran genap dan dia harus bersifat Hermitian. Nah, ternyata dari sekian bentuk matriks yang dicoba, matriks yang memenuhi keempat syarat ini itu hanyalah matriks Pauli atau kombinasi dari bentuk matriks yang merupakan kombinasi dari matriks Pauli. Jadi satu-satunya kan dia di sini minimal 2 kali 2, 4 kali 4, 6 kali 6 dan seterusnya. Nah, matriks 2 kali 2 yang memenuhi itu hanya matriks Pauli ya, yang paling mendekati. Matriks 2 kali 2 yang memenuhi adalah matriks Pauli. Nah, sedangkan kita tahu bahwa matriks Pauli itu hanya berjumlah 3 ya. Hanya ada 3 buah matriks Pauli. Nah, sehingga tidak mungkin alfa dan beta ini berupa matriks 2 kali 2. Ini hanya ada 3 matriks. Sedangkan kita punya alfa itu 3, beta itu 1 ya. Berarti ada 4 matriks yang harus dipenuhi. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa alfa dan beta bukan merupakan matriks 2 kali 2. Jadi alfa dan beta itu bukan matriks 2 kali 2. Nah, sehingga minimal matriks yang memenuhi itu haruslah matriks 4 kali 4. Nah, salah satu bentuk matriks yang sudah diuji dan memenuhi adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi matriks B-nya itu merupakan matriks identitas ya, kombinasi dari matriks identitas. Jadi operator B-nya itu merupakan matriks dari I seperti ini. Maksudnya ini adalah matriks identitas 2 kali 2, ini matriks 0 2 kali 2, ini minus matriks identitas. Ya, nanti kita akan jabarkan. Kemudian matriks alfa I yang memenuhi itu merupakan kombinasi dari matriks Pauli. Ini matriks 0 kali 0, matriks 0 2 kali 2, kemudian di sini matriks Pauli I, di sini ini
di mana matriks Pauli itu I1, matriks Pauli yang pertama, sigma 1 sama dengan 0, 1, 1, 0. Kemudian sigma 2 itu di sini 0 min I 0. Dan ini sama dengan 1, 0, 0 min 1. Nah, seperti ini. Ya. Jadi hanya 3 matriks ini yang memenuhi persamaan Dirac ya. Ya. Dan ini tentunya bukan satu-satunya solusi ya untuk alfa dan beta. Masih banyak solusi yang lain yang mungkin belum ditemukan. Tapi pada intinya ini adalah salah satu solusi matriks yang memenuhi. Atau kita bisa jabarkan saja ya. Kalau kita jabarkan berarti di sini matriks beta itu sama dengan, supaya tidak kebingungan ya. Berarti di sini 0, 0, 0, 0. Sorry. Di sini 0, sorry 1 ya. Di sini adalah 1, 1, 0, 0. Di sini 0, 0, 0, 0. Kemudian di sini 0, 0, min 1, 0, min 1, 0, 0. Seperti ini. Kemudian alfa 1, berarti alfa 1 itu sama dengan ini ya. Berarti dia 0, 0, 0, 0. Di sini adalah 0, 1, 1, 0. 0, 0, 0. Di sini adalah 0, 1, 0, 1. Kemudian alfa 2, berarti di sini adalah 0, 0, 0, 0. Di sini 0 min I, 0 min I. Sorry. Oh, ini salah ya. Sini 1, 0. Di sini min I 0. Di sini 0 min I 0. Di sini 0, 0, 0, 0. Kemudian alfa 3. Di sini 0, 0, 1, 0, 0 min 1, 0, 0, 1 min 1, 0, 0. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita lihat bahwa setiap matriksnya itu bersifat restless ya. Kalau ini kita jumlahkan, diagonalnya dia sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini adalah salah satu solusi matriks dari alfa dan beta yang memenuhi. Jadi matriks alfa, saya tuliskan, ini adalah contoh dari matriks alfa I dan beta dari persamaan Dirac yang memenuhi persamaan Klein-Garden. Nah, dari sini juga bisa kelihatan nantinya untuk ketika nanti kita akan membahas solusi dari persamaan Dirac, ternyata solusi fungsi gelombang dari persamaan Dirac itu dia tidak berbentuk tunggal, tapi dia harus berbentuk matriks. Berbeda dengan di persamaan Klein-Gordon. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira kuliah kita hari ini cukup sampai di sini ya. Iya Bapak, kalau bisa juga ini nanti dikirimkan ya. Oke, oke. Atau begini ya, sebentar. Jadi nanti dokumen apa kuliah kita ini akan saya upload ya. Jadi nanti kalian bisa simak kembali. Dan itu berkaitan nanti dengan tugas yang akan
diberikan. Jadi oke, untuk tugas hari ini, jadi kalian cukup untuk membuat review dari apa kuliah kita hari ini. Jadi kalian tinggal mengikuti kuliahnya nanti, step per stepnya kalian turunkan kembali, sehingga itu juga bisa menjadi pengalaman untuk kalian, ya, untuk kalian setidaknya sekali pernah menurunkan bentuk persamaan Dirac. Oke. Jadi nanti akan saya dokumentasikan kuliahnya, video ini, dan akan saya upload ke YouTube. Nanti silakan dipelajari kembali, diikuti kembali. Dan misalkan nanti ada yang keliru atau mungkin ada yang tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan ya. Bisa langsung Maaf Pak, ke saya atau yang mungkin melalui chat. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? maaf Pak, mau tanya itu bagian alfa 2 tadi Ini di baris 2 kolom 3. Itu baris dua minus kok. atau plus? Ini ya, Ya. Minus. minus ya. Jadi dia dari ini ya, alfa 2 itu berarti ini ya. Ya. Oh ya, ini ya. Sebentar, Oh iya. tunggu. Atau dia positif harusnya ya? Iya, positif Iya, harusnya. sorry. Ini positif ya. Sorry. Di matriks Pauli dia positif. Ya. Oke, jadi saya kira itu saja karena 1 menit lagi Zoom-nya berakhir. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung ke saya atau bisa di pertemuan selanjutnya ya. Bapak izin mau tanya, yang nama YouTube-nya apa ya Bapak? Nanti akan diinfokan di grup ya. Baik Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, saya tutup ya.